pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, kita kan di Indonesia, apakah benar kita harus berfikih dengan fikih Imam Syafi'i dengan akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Ustaz? Apakah demikian pemahaman yang benar, Ustaz? Seorang yang memang manusia macam-macam ya. Karena ada orang yang sampai ilmu padanya apa yang sampai padanya. Ya. Tetapi seorang apabila telah sampai kepadanya dalil, dan dia orang yang bisa membaca, orang yang bisa memahami, dan dia mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, maka tentu lebih utama dia mengikuti dalil. Karena memang tidak bisa dipungkiri manusia bermacam-macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada manusia levelnya muqallid. Bisanya hanya taklid. Ya. Ada manusia di level lebih atas lagi, yaitu muttabi'. Dia mengikuti dalil. Maka dia mencari, membaca dalil mana yang mantap, yang diikuti-ikuti. Tentu dengan tetap berpedoman pada ulama. Kita tidak mungkin lepas dari para ulama kaum muslimin. Kemudian yang lebih di atas lagi, yaitu seorang yang mereka mujtahid. Seperti ulama-ulama kaum muslimin. Mereka langsung mengambil dalil, memahaminya. Karena mereka sampai pada derajat ijtihad. Dia tidak perlu mengikuti macam-macam. Dia mengikuti dalil. Makanya seorang mengatakan, kalau seorang sudah bisa melihat Ka'bah ketika sholat, dia tidak perlu kompas. Penunjuk arah, kiblatnya dia lihat kok. Sholat di Masjidil Haram, Ka'bah di depannya. Maka dia tidak perlu penunjuk arah lagi. Karena dia sudah melihat kiblat itu. Tapi seorang berada di luar Masjidil Haram, ya dia melihat garis. Mana garis yang mengarah ke Ka'bah? Dia ikuti garis yang mengarah ke Ka'bah itu. Jadi manusia pun tingkatan-tingkatan ilmu demikian. Maka ada orang yang levelnya atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Mereka muqallid. Ya. Tapi yang jelas kita wajib belajar. Walaupun seorang muqallid, dia tetap dianjurkan bertanya pada orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah pada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Adapun mewajibkan seorang harus begini karena kita di Indonesia harus mazhab Syafi'i, harus akidah Asy'ariyah, ini tidak ada yang mengharuskan. Ya, tidak ada dalil yang mengharuskan. Itu mungkin perkataan sebagian orang. Kalau seorang dia belajar, dia punya ilmu, dia juga punya ulama-ulama dari kitab-kitab mereka, karya-karya mereka, dan dia percaya pada ulama-ulama itu yang membawa dia kepada kebaikan, membawa dia kepada ilmu, membawa dia kepada tauhid dan sunnah, maka lebih utama dia mengikuti mereka. Dan tidak bisa kita simpulkan bahwa seorang misalnya yang dia mengikuti mazhab Syafi'i, dalam semua hal dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini dalam realita pun tidak demikian. Ya. Satu contoh. Dalam mazhab Syafi'i, itu kalau seorang memelihara ayam kampung yang dia makan, berjalan keliling cari makan sendiri, itu tidak boleh langsung dipotong. Ditangkap, ya, kemudian dikurung selama 3 hari, diberi makan makanan-makanan yang bersih, ya, baru kemudian disembelih. Itu mazhab Syafi'i. Tapi apakah ada di antara kita yang melakukan hal tersebut? Justru begitu ingin makan ayam kampung, langsung ditangkap, disembelih. Jadi kalau seorang mengatakan bahwa dia dalam semua hal dia mengikuti satu mazhab, itu berlebihan, terlalu lebay dalam masalah ini. Setiap mazhab begitu. Ada hal-hal yang mereka mengikuti yang lainnya. Dari mazhab Hambali juga demikian. Tidak semua mereka ikuti mazhab Hambali. Ada hal-hal yang mereka ikuti yang lainnya. Nah, oleh karena itu, disinilah kita ini pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu, ya, supaya kita di dalam beramal, dalam berbuat, dalam beribadah pada Allah Ta'ala lebih dekat kepada dalil. Ya. Karena agama ini memang dalil. Agama ini bukan perasaan. Ya.
Agama ini bukan rasio kita, harus semua rasio, tidak. Atau perasaan kita. Apalagi hawa nafsu, na'udzubillah. Agama ini bukan hawa nafsu. Tapi dia adalah dalil yang harus kita ikuti. Ya. Kita tidak tahu, bertanya pada orang berilmu. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak mempunyai ilmu. Para ulama menyebutkan ayat ini Allah Ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang berilmu kalau kamu tidak berilmu. Allah membagi manusia dua golongan. Golongan pertama golongan orang yang berilmu. Golongan kedua golongan orang yang tidak berilmu. Masing-masing mempunyai kewajiban. Ya. Kewajiban orang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang yang berilmu dia menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang tidak punya ilmu dia bertanya pada orang berilmu. Kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Wallahu a'lam.